Ulang tahun Sola yang ke-34. Ini kita berdua harus les piano. 2024 kita berdua harus les piano. Selamat ulang tahun Sola. Selamat ulang tahun Sola. Tuhan memberi berkah. Sudah 34 umur Sola yang tercinta. Semoga tetap sehat. Kami sayang sama Sola. Sayang dan cinta berat. Semoga Sola panjang umur, selalu sehat dan bahagia. Selamat ulang tahun Sola. Selamat ulang tahun Sola. Tuhan memberi Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita si Tuhan diam di dalamku. Wasni rohano di molukon, di molukon, di molukon. Wasni rohano di molukon, tokong di rohako. Mau lihat wasni roha, mari mulai Tuhan dia. Mau lihat wasni roha, mari mulai Tuhan dia. Kiranya ibadah syukur ulang tahun ke-34 paduan suara Sola gereja ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya, kita berdoa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu ya Bapa yang Maha Mulia. Kami bersyukur atas segala pemberian-Mu yang baik dalam perjalanan paduan suara Sola gereja ini yang tepat hari ini berusia 34 tahun. Kami datang untuk menyatukan hati melalui persekutuan ini. Sudilah kiranya Engkau Tuhan menerima keberadaan kami dan kuduskan kami masing-masing, agar hati, pikiran dan perbuatan seturut kehendak-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami meminta kepadamu, berilah hikmat kepada kami sehingga persekutuan paduan suara Sola gereja ini menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati dan beri hikmat kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Loftus Sihotan dalam menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Dalam hidup ini biarlah Engkau yang kami sembah dan andalkan, agar kami beroleh selamat
Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah mengambil kurbannya dengan nyanyian syukur. Ke dalam belakangannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan bernyanyi firman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya pilih satu ayat bagi kita dari Yakobus 5 ayat 13. Yakobus pasal 5 ayat 13. Saya akan membacakan bagi kita. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Demikian firman Tuhan. Memang saya renungkan ini waktu Pak Lui mengatakan akan ada ibadah, maka saya selalu berenung
tentang keberadaan kita pribadi lepas pribadi yang tidak luput lagi dari satu orang pun sehat 100%. Kita sudah menderita dan sakit, pasti ada. Maka saya waktu datang ke sini dan mendengar bahwa sholat Raja masih ada, saya terhibur walaupun belum mengenal. Karena apa? Ada orang yang akan bernyanyi. Dan yang bernyanyi itu pasti yang sudah merenungkan apa yang mau dinyanyikan. Karena Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita menyanyikan yang enggak kita tahu, rahang kita atau mulut kita, ya nggak enak. Maka kalau guru Inang Esther lihat kepada saya, karena memang di Medan seperti itu, disuruh berdiri semua. Nah, datang gereja, ayo nyanyi gitu kan. Semua dia teks semua. Seandainya pun orang yang gereja itu pergi keluar, pas mau selesai datang, gak ada masalah. Tetapi efeknya sebenarnya yang bernyanyi itu tidak pernah menikmati apa yang dia nyanyikan. Dan memang saya juga memberitahukan kepada kita, apakah kategori lagu yang enak itu? Apakah ada lagu yang gak enak? Dan semua orang yang menciptakan lagu, ya pasti ada latar belakang pergumulannya. Sehingga semua perasaan kita sama, kapasitas jiwa kita sama. Sehingga kalau ada orang yang menulis lagu dari perasaannya, itu langsung kena kepada kita. Karena apa? Sama hati kita. Gak ada di sini hati yang membaca, gak ada itu. Sama semua. Kita suka kelembutan. Makanya kor itu tidak ada lagu rock. Gak pernah dilakukan, dikorkan lagu rock. Atau kalau ada pengalaman tentang Esther, lagu rock tapi dikorkan, pernah itu? Nggak ada. Karena lagu rock itu nggak perlu harmonisasi. Dia perlu jingkrak seperti itu, berteriak-teriak. Tapi kor namanya juga paduan suara, terpadu dia sampai-sampai suara satu itu seolah-olah hanya satu yang bernyanyi. Jadi kalau ada suara satu seperti kedengaran beberapa orang yang nyanyi, itu belum paduan suara. Dan di setiap festival itu pasti tidak baik. Nah, maka yang kedua, kalau kita tahu lagu itu pasti ada panggilan kepada hati kita. Makanya penyanyi itu sebenarnya kalau penyanyi ya, kalau profesinya bernyanyi beda. Penyanyi itu sebenarnya nggak ada yang stres, karena apa? Dicurahkan kepada nyanyian itu. Asalkan ya dipilihlah lagunya ya. Pernah dulu si Tumorang itu siapa? Nahum Tumorang. Itu saking jengkelnya dia. Si takona udah begu, itu berat itu. Ya. Tumagon nama langgeng, asaunang sikpur. Tumagon mau mate, asaunang manguru. Nggak ada nilai. Tapi itulah ungkapan hatinya. Tapi kita kan waspada. Jangan pula kita ikut menyanyikan lagu yang hanya suka akan melodinya. Contoh, nanti perayaan sholat Raja, kalau ada suatu saat, ya dipilihlah lagu-lagunya, walaupun enak berdua holong, mohon maaf lagu, janganlah dulu dinyanyikan sholat Raja itu. Karena Jakarta kan kayak gitu. Maria aja. Dilarang, nggak boleh. Maria. Berdua holong. Martolo. Nggak boleh. Martolo dong, lebih parah. Kalau nggak orang ketiga lah, itu baru boleh. Hanya dibucik aja nyanyi. Sama aja sebenarnya itu. Jadi ada hal yang sangat menggembirakan bagi kita. Seandainya kita ini semuanya memang hobi bernyanyi. Bayangkan orang yang hobi mencakri nggak tahu tentang waktu, mulai pagi sampai pagi bisa. Itu karena hobi. Memang
kalau kita kehilangan hobi bernyanyi, Orang kudanya cepat lagi mau hilang, nah, itu nyanyi. Jadi saya berlainan ya. Kalau udah hobi, kadang nggak tahu. Biasanya cepat pulang di luar lebih lama. Kalau hobi saya juga misalnya menulis, kadang nggak kenal waktu. Maka jadikan bernyanyi itu hobi. Jadi ada kesenangan. Jadi setiap kita bernyanyi harusnya hilang stres. Maka hati-hati di grup Sola Gracia itu. Jangan ada yang membuat tambah stres. Kalau enaknya penyanyi sampai penyanyi itu dia bisa berbalas pantun dengan nyanyian yang dihadirkan. Jadi jangan berbalas pantun di luar nyanyian. Enggak, hindari itu, nggak bisa. Memang ini 2024. Saya perhatikan tadi semuanya satu persatu. Kira-kira apa yang berubah di 2024 ini? Pikir kan? Sama aja apa ini. Tapi paling tidak harus ada sesuatu yang baru. Saya pun seperti itu. Harus ada yang baru. Karena apa? Saya butuh lagi tahun yang berikutnya. Katakanlah rumah-rumah tua kayak di Tarupong, rumah tua ya, selalu ditulis A.D 1823 misalnya. Selalu ditulis AD, Anno Domino. Artinya tahun Tuhan. Anno itu tahun, Domino itu Tuhan. Makanya gelar saya dulu bukan PDT, DS. Nah itu di GKP. Jadi saya dulu DS Domine. Artinya orang melakukan perbuatan Tuhan. Nah sebelah Domine. Tapi kalau perempuan DA, Domina. Jadi tahu dulu GKPI mana laki-laki pendetanya, mana perempuan. Kalau DS, nah itu laki-laki. Kalau DA itu perempuan. Kalau sekarang PDT semua, mau laki-laki mau perempuan, nah, sama semua. Nah, itu perubahan. Nah, jadi setiap perubahan itu memang harus menunjukkan ada pengharapan ke depan. Jadi Sola Gracia 34 tahun ini apa harapannya ke depan? Harus ada. Apakah jalan-jalan ke Jepang? Asik. Tapi kalau jalan-jalan ke Jepang, jangan dibawa oleh sang pendeta kimono. Itu baju tidur itu. Nah, jadi bisa aja buat aja program. Kan begitu. Yang pending dulu ya. Memang dari mana kita tahu seseorang itu adalah orang besar? Orang besar, jangan dilirik si Edo atau si Abel, jangan. Jadi kita tahu orang besar itu adalah gagasannya. Maka melalui firman ini selalu di sini ada bernyanyi, ada berdoa, ada bernyanyi, ada berdoa. Berarti kita ini ketika punya penderitaan datang ke Sola Gracia berkurang penderitaannya. Kan nyanyi di sini. Dan kita bersukacita ada yang ulang tahun, kita bernyanyi di sini. Maka sekarang PR pribadi lepas pribadi, mengingat kembali apa tujuannya di Sola Gracia. Nah itu. Dan memanggil seperti tadi sermon, ada tanggung jawab kita memanggil yang lain. Nah memang firman ini luar biasa bagi kita. Jadi harapan saya juga bersabarlah dalam dinamika persekutuan ini. Nah, karena kita sedang terkumpul pribadi-pribadi yang bisa saja di luar dari pikiran kita. Nah, tapi yakinlah Tuhan akan menghibur kita terus dengan menghadirkan pribadi nanti yang bisa berkontribusi untuk kita. Nah, jadi kepada Enang Esther, memang saya dulu pelakor, nah, pelatih kor. Nah, jadi saya tahu capek sekali, apalagi mengajarkan kor yang belum
diketahui. Mau mengarata-ratai anggota pun bisa ya. Tapi kalau untuk mengajar dari awal memang perlu stamina di situ. Nah, jadi bagaimana supaya pelatih kita bersabar? Nah, memang kalau kita merasakan ketika kita di depan susahnya untuk mengajarkan sesuatu, paling tidak ketika kita tahu kita nggak bisa, memang semakin menyerahkan kesempatan itu kepada pelatih. Karena memang ada pelatih yang saya kenal, dan memang kalau dia melatih, dia senang. Karena waktu itu dia sedikit tidak diberi kepercayaan pelatih, maka dia sakit. Nah, ini juga harus kita peduli kepada setiap hobi itu sendiri. Jadi selama yang Esther belajar memang sakit, harus senang terus. Jadi saya dulu waktu ngajar KOR, memang saya ajari mimiknya. Nah, karena apa? Ternyata dari wajah kita ini bisa kelihatan seseorang sudah sungguh-sungguh bernyanyi. Jadi tidak ada penyanyi yang bagus, umat kaminya jelek sekali. Makanya kalau lihat Solagraja berkor, kalau saya di sana, saya lihat, saya tahu siapa yang serius. Kalau udah jelek kali, umat kami. Kalau cantik-cantiknya gitu dia sungguh-sungguh. Baru yang perlu diketahui Solagraja ini, karena udah banyak yang bercerita kepada saya, asal mendengar Solagraja seperti terbawa kepada sesuatu yang lebih dekat pada Tuhan. Itu yang membuat saya sangat bangga kepada Solagraja, berkontribusi mengajak orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, yang bernyanyi ini semakin dekat kepada Tuhan? Pasti Pak. Mana kulana berbeda itu? Berbeda itu emang karena pengen yang terbaik. Pokoknya yang baik dikemas dengan kurang baik selalu negatif. Iya. Baru kebahagiaan Solagraja apa? Terlalu kompak. Ini masih ada nih yang berpasangan. Pasti di rumah kan saling mengingatkan itu. Tadi kan kita bernyanyi sonang do. Unak pelam merebet to ina. Bingung mentong ente kan. Ada teh lagu ni mah sonang do. Dangi, dah. Nah, ibu gue deh. Oh, do. Gitu kan. Ada do sonang teh. Nanti ditukar ada. Nah, itulah contohnya kan. Jadi masalahnya lagu yang dipelajari sini ngama gue di pituan. Nah, pitur neng itulah dilanjutkan. Tapi itu yang saya sangat bangga kepada Solagraja. Ada yang bicara, kalau saya mendengar Solagraja, saya dibawa dekat kepada Tuhan. Dan kiranya semua personal Solagraja ini memang sudah jangan rugi kalau orang lain mendengar dia dekat pada Tuhan, apalagi yang sedang bernyanyi ini bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kebanggaan saya juga pada Solagraja, ini lintas generasi. Yang paling muda di sini kurasa Inang Eli yang lebih muda. Iya kan? Udah kali pun. Memang dia muda terus, karena kan emang Nyonya muda. Nyonya muda. Itu yang mengendalikan. Nyonya muda seregar. Dan kita cari paduan-paduan suara lain. Kalau profesional bisa masuk akal ya. Nggak ada seperti ini. Hanya ada di Solagraja. Ada yang lebih muda lagi. Oh, si Abir. Si Joen yang lebih muda ya. Iya. Oh,
diskusi dulu kalian. Begitu. Dan ini lagi di periode ini semua PHJ ini masuklah gereja. Mau di mana kita cari paduan suara seperti itu? Semua PHJ masuk paduan suara. Makanya susah untuk penjematan. PHJ tidak mungkin dibawa jemaat. Itu juga. Dan hampir semua penatua masuk. Coba kalau nggak kita lihat ini satu produk yang dijamini dekat kepada Tuhan, kita yang bersalah kalau ini tidak teruji perjalanannya. Kita yang salah. Jadi dengan 3 menit udah teh emang di aku mau tahu terus tar 2 cuma yang marjami tapi itulah dulu firman Tuhan. Jadi kita semua semakin sehatlah di dalam sholat gereja ini, dalam grup itu juga semakin sehatlah. Nanti bersosmed, dan saya bangga kepada Enang Ria juga. Sudi do portigo mabuto sholat gereja landinang. Tebunang sih bahkan seteriku. Pendekar lofty gitu. Kitek. Jadi saya diri pucol maduau pembina di sholat gereja. Tapi tanpa dibina pun berkembang sendiri. Nah itu jadi semua bakat-bakat itu sangat terlibat untuk mendukung kebersamaan kita, dan biarlah kita juga selalu satu di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, jikalau Engkau memberi kepada kami karunia untuk bernyanyi, dan kami tahu firman-Mu sedang berbicara atas nyanyian, dan nyanyian kami adalah selalu pujian untuk Tuhan. Dalam hidup kami sehari-hari kami menderita, dan firman-Mu menyapa kami supaya kami berdoa, dan silih berganti menderita dan juga bersukacita. Maka di sini juga kami silih berganti berdoa dan bernyanyi, dan nyanyian kami juga menjadi doa, doa kami juga menjadi nyanyian kami, sehingga semuanya itu adalah untuk pujian kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas usia 34 tahun Engkau tetap mempersekutukan melewati sejarah-sejarah perjalanan paduan suara sholat gereja ini dengan dinamika-dinamika yang berbeda, tetapi keutuhan selalu terjadi. Dan biarlah juga Tuhan yang selalu turut campur di dalam setiap pergerakan dari sholat gereja, pribadi lepas pribadi, menjadi bahagian untuk menopang satu dengan yang lain. Dan biarlah juga di dalam persekutuan sholat gereja, bahwa banyak orang yang sangat dekat kepada Tuhan karena nyanyian, karena paduan suara ini, dan banyak selalu terhibur dalam ibadah-ibadah minggu melalui peranan sholat gereja ini, sehingga seseorang mengalami kepulihan. Jikalau orang yang mendengar paduan suara sholat gereja ini terhibur, sehat kembali, terlebih persekutuan paduan suara sholat gereja ini adalah orang yang sudah menikmati kasih Tuhan, sehingga setiap hari, setiap saat persekutuan ini melalui wadah dalam grup WA juga akan selalu mengumandangkan pujiannya kepada Tuhan. Dan kiranya semua cerdas di dalam bersosmed untuk selalu menampilkan bahwa Tuhan yang terutama di dalam persekutuan paduan suara sholat gereja ini. Saya percaya Bapa bahwa setiap orang atau setiap pribadi di dalam persekutuan paduan suara sholat gereja ini, dalam pergumulan hidupnya apapun itu, kami tahu bahwa Tuhan mengenal kami satu persatu, dan Tuhan menjadi sumber pertolongan itu. Malam hari ini juga kami sungguh memohon kepada Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan berkenan, sehingga semua orang yang membutuhkan pertolongan dari tangan-Mu
bahwa Tuhan bicara, Tuhan tidak akan berlama-lama untuk memberi pertolongan-Mu. Kiranya semua memperoleh kasih anugerah dari Tuhan semata. Terima kasih Bapa, banyak doa yang akan kami sampaikan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan juga sebagai sumber yang kami butuhkan itu akan selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. For
Kita akan menyerahkan persembahan kita. Firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Mereka serahkan persembahan kita. Allah Bapa, sumber segala apa yang kami butuhkan, sungguh Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari. Dalam hidup kami, sungguh kami tergantung kepada pertolongan Tuhan semata, karena Tuhanlah yang selalu beserta, sehingga hidup kami hingga sampai saat ini boleh ada. Terima kasih Bapa atas persembahan yang boleh kami serahkan pada Tuhan, karena Engkau berkenan menerimanya. Dan terimalah kami juga ketika kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Mari kita berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Yesus Kristus. Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia adalah Bapa dan bersekutu Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Terima
Bukan, itu the Oke, Lord's saya Prayer. selanjutnya kami serahkan kepada tim MCA dan panitianya. Silakan. Pak Edo, Yohana, silakan. Bagi-bagi tugas. Apa? Masakan apa? Harus foto. Sasehat. Mula dong si sehaton. Mana? Apa ini? Apa ini? Selamat ulang tahun. Ke depan berarti semua ya? Esther. Wah, pinjam handphone Marsnya Soleh. Pinjam nggak sih? Lihat. Lagu Mars Soleh itu gimana sih? Kakak abang dan teman-teman, yuk kita ke depan. Kita mau Kibri. Opung lagi cuti kayaknya waktu itu. Lagi Surabaya mungkin. Mungkin. Ya. Ada pas ada membor-bor tuh. Apa kali dinyanyikan? Di situ semua ke depan. Ke depan. Ulang tahun Sola. Belum. Selamat ulang tahun Sola. Selamat ulang tahun Sola. Selamat ulang tahun Sola. Tuhan memberi berkah. Sudah 34 umur Sola yang tercinta. Semoga tetap sehat. Kami sayang sama Sola. Sayang dan cinta berat. Semoga Sola panjang umur, selalu sehat dan bahagia. Selamat ulang tahun Sola. Selamat ulang tahun Sola. Tuhan memberi Selamat ulang tahun Sola yang ke-34. Ini kita berdua harus les piano. Iya, 2024 kita berdua harus les piano. Selamat ulang tahun Sola. Selamat ulang tahun Sola. Tuhan memberi berkah. Sudah 34 umur Sola yang tercinta. Semoga tetap sehat. Kami sayang sama Sola. Sayang dan cinta berat. Semoga Sola panjang umur, selalu sehat dan bahagia. Selamat ulang tahun Sola. Selamat ulang tahun Sola. Tuhan memberi tiup lilinnya. Tuhan memberi berkah. Ini kan Happy birthday to you. enggak. Tiup lilin,
Tapi ini nggak boleh dibawa pulang karena ini inventaris.